Ya. Anda bisa diceritakan kronologis dari penganiayaan sendiri seperti apa? Sebetulnya yang menganiaya, melakukan penganiayaan terhadap diri saya adalah sahabat dekat saya gitu. Apa namanya, dia mencoba memberitahukan saya bahwa apa namanya, jangan mengganggu rumah tangga orang gitu. Cuman permasalahannya yang saya tidak bermaksud untuk mengganggu rumah tangga orang, justru saya punya sahabat namanya Firza, namanya Fitri, juga Putri, dan Fitri ini sudah saya kasih tahu, Dek jangan bercerai, aku bilang, karena gimana pun juga saya korbannya, aku bilang gitu. Namanya perempuan kalau bercerai itu yang rugi perempuan, laki-laki enak bisa cari perempuan lain, tapi kalau perempuan dia cuma ngasuh anaknya doang, sementara laki-laki ya hura-hura aja. Aku coba kasih tahu, enggak Bun, katanya, aku udah nggak mau lagi bersatu lagi sama orang psikopat, dia bilang gitu. Nah, terus saya tanya Firza gimana, coba kejar Fitri, gimana pun juga dia istri kamu, apalagi udah ada anak, aku bilang gitu. Aku coba keluar, ngomong sama mereka, sahabat aku itu. Terus dia bilang, enggak Bun, katanya, aku nikah siri, dia bilang gitu, dan aku sudah talak dia bilang, dan aku sudah pisah, dan aku nggak terima dia apa namanya, pokoknya ya dia menjajirkan istrinya lah, yang kita bongkar aibnya gitu loh. Dia menjajirkan istrinya. Terus dia bilang kalau misalkan gini ya Bun, rasanya kalau misalkan kita punya masalah tapi tidak ada teman curhat, tidak ada teman untuk sharing apa. Saya ini kan pernah di posisi di titik nol. Saat saya sakit tidak ada satupun teman yang benar-benar mendampingi saya gitu loh. Terus lagi istilahnya menemani saya gitu loh, nengok saya. Saya merasakan itu, dan akhirnya pas saat saya ke Jakarta saya coba untuk ketemu dengan Firza. Dek, teteh di Jakarta, ya udah ayo kalau mau curhat deh, aku bilang gitu. Ngobrol, tiba-tiba di luar dugaan si Firza itu bilang kalau misalkan teh sama Bun, dia panggilnya aku Bunda. Bun, tahu nggak sebetulnya dari semenjak Firza ketemu sama Bunda itu Firza suka sama Bunda, dia bilang begitu. Firza, bilang kan jauh-jauh perasaan seperti itu, bilang. Karena gimana pun juga aku dekat sama Fitri. Fitri itu aku bilang, Dek, mendingan pulang. Aku langsung ke Fitrinya lagi nge-DM karena handphonenya disita semua sama Firza. Aku bilang sama Firza, sama Fitri, aku bilang, mendingan pulang, bilang, Bun, nanti kalau Bunda udah nggak usah bahas lagi Firza, kalau Bunda main lagi di salah satu klub di Tangerang, kasih tahu aku, katanya, aku pasti bakalan datang, kata Fitri gitu. Ya, oke. Dari situ aku mau menunjukkan bahwa aku sempat heran kenapa sih Fitri ini selalu menjelekkan suaminya gitu loh. Apa betul? Aku kan lebih kenal Fitri baru 1 tahun kan, sedangkan kenal Firza itu baru sudah 5 tahun gitu loh. Kenapa sih Fitri ini selalu menjelekkan suaminya gitu loh? Apakah suaminya itu betul benar-benar bisa dibilang buaya, suka main perempuan gitu loh? Aku coba ngecek, terus aku bilang, emang yakin udah benar-benar bisa? Ya, aku udah talak dan semua barang-barang sudah diambil semua. Nah, aku ini sama semua, mungkin teman-teman yang punya kontak aku bisa apa namanya, bisa tahu ya kalau aku tuh selalu bilang sayang terhadap siapapun itu gitu. Mungkin dari teman-teman yang punya kontak aku selalu aku bilang sayang dengan semua tanpa terkecuali. Dan Firza itu mungkin entah itu mungkin kegeeran, entah mungkin apa, saya juga nggak paham gitu loh. Dia nggak sadar bahwa saya mengatakan sayang itu bukan hanya sekedar pada Firza tapi terhadap semua orang. Fitri mungkin rujuk lagi, balik lagi, terus baca apa namanya, chat-chatan aku terhadap Firza gitu loh, terhadap dia. Terus tiba-tiba ada WA, Bun, terima kasih sudah jadi pengkhianat, semoga Bunda mendapatkan karma dari apa yang sudah Bunda lakukan. Nah, akhirnya si Fitri itu tahu si
suami orang, kan masih banyak suami orang yang bisa direbut. Kenapa mesti teman sendiri? Aku bilang, aduh kalau aku merebut suami orang dari dulu aja, bukan tipe aku seperti itu. Aku bilang gitu kan, bukan aku tipe aku kayak gitu. Lagi juga ngapain Firza? Aku bilang gitu kan. Nah habis itu akhirnya si Fitri kita, si Putri itu malah jadi marah-marah, mau capturein semua. Aku bilang kalau memang aku takut kan aku hapus aja ya kan. Nah aku capture aja, sekarang bawa aja Firzanya ke dalam ke depan ke depan mata aku, Fitrinya juga ke depan mataku, kita selesaikan sama-sama, kan ketahuan tuh mana yang bohong, mana yang enggak, kan dia tuh ketahuan lebih jelas kan. Di situ akhirnya kita berebut handphone, akhirnya aku coba cengkram ini kan tangan kirinya dia untuk ambil handphone aku yang ada di tangan sebelahnya gitu loh. Dari situ akhirnya aku malah kepentok ke ke tembok. Nah habis itu di sini semua biru, terus gak lama kemudian sikut aku juga, kepala aku juga benjol, dan akhirnya karena aku mengidap bipolar, aku kan nggak bisa cemas terlalu atau khawatir terlalu tinggi kan. Kalau memang mengalami cemas ataupun khawatir yang terlalu tinggi, aku harus minum obat supaya reda gitu loh. Aku coba keluar, dia kejar keluar, dia coba cengkram aku dan malah melukai bibir aku, bawah bibir aku sampai keluar darah banyak di situ. Terus dia bilang, lu visum sana. Aku bilang, aku nggak terima ya, karena ini bukan kejadian pertama. Kejadian sebelumnya malah pernah dipukul sampai cedak. Dan dia setelah dia merasa bersalah, dia kompres aku dengan air dingin supaya menghilangkan jejak dan tidak visum ke kantor polisi gitu. Jadi bukan kejadian pertama ini gitu loh. Cuma kan kesabaran orang kan ada batasnya gitu loh. Walaupun dia teman baik, aku melihat bahwa kenapa aku tidak lapor polisi sebelumnya gitu loh. Bisa dibilang aku bodoh gitu loh. Ada penganiayaan tapi tidak lapor polisi. Karena aku melihat jasa orang gitu loh. Saat aku sakit, dia yang ada untuk nemenin aku gitu loh. Cuman permasalahannya kan ambang batas kesabaran orang kan ada gitu loh. Kalau terus-terusan ya bisa mati di tangan dia gitu loh. Ya nggak mungkin aku terus-terusan istilahnya harus pasrah dipukulin, jadi samsak dia gitu loh. Harus diam sabar, nggak mungkin gitu loh. Jadi akhirnya terus apalagi dia penantang, visum lu sana katanya, gue nggak ada takutnya katanya. Undang semua wartawan sama lu katanya, gue nggak ada takutnya, nggak takut reputasi gue rusak apa segala rupa. Oh ya sudah, itu permintaan dia ya. Itu kapan dan kejadiannya di mana? Kejadiannya itu di apartemen aku di Kapiter Park di unit 12 itu di hari Minggu. Jadi seperti apa sih menanggapi kejadian ini kan juga masih sakit, mengalami stres dan Pastilah stres, pasti ketakutan pasti, apalagi dalam awal kejadian ya. Kamera aku sangat-sangat ketakutan, makanya aku mengkonsumsi obat penenang supaya lebih tenang. Tapi ternyata penganiayaan tidak cukup di situ. Sampai di situ kan ada anak aku umur 6 tahun dan juga 5 tahun gitu loh. Yang sangat disayangkan adalah di situ, dan aku dikunci dari dalam di situ. Aku sempat teriak-teriak, abang, tolong abang ke lantai 1, aku bilang gitu. Panggilin security, bunda takut, aku bilang gitu. Tapi nggak ada bunda, kuncinya nggak ada, diumpetin baby, dia bilang gitu. itu jadi bunda itu melapor juga Sendiri sama depan Aida depan. Fitri sama Firza nggak ada. Jadi dia menyalahkan aku bahwa aku adalah perusak rumah tangga Fitri dan Firza gitu. Yang nggak habis pikirnya kenapa dia mesti ikut campur permasalahan Fitri dan Firza gitu loh. jadi siapa ya? Temannya teman? Hanya teman. Bahkan aku bertujuan bawa Firza dan Fitrinya ke depan mata aku biar aku selesaikan sendiri tanpa harus ada ikut campur siapapun juga. Tahu dia ini selalu sama Firza. Kalau soal itu aku nggak tahu deh. Berarti Oke yuk. Keinjak. Ya, Eka, nanti ketarik tas luka.
Oke teh, bisa diceritain mungkin luka-luka. Lasis ngapain? Lasis, Lu mau ke sendiri, wawancara sendiri Lasis. Ntar aja. Apa berapa jahitan? Majuan kak, jauhan banget. Asis turun Di belakangan lu kan bisa munduran tuh Ataya, Bang Mansur tuh, lihat tuh. Lukanya apa aja terus berapa jahitan? Lukanya sendiri lebam banyak banget di sini, terus di sikut juga. Jadi kalau untuk angkat ini agak sakit, terus benjolan di kepala, terus ini sobek ya. Ini sih yang mengeluarkan darah banyak, apa namanya, bawah bibir ya, bawah bibir. Setelah itu apa namanya, di kepala kan sini, kepala sini. Ada berapa jahitan? Ada yang dijahit? Nggak ada sih yang bilang ada jahitan. Dan kesini laporannya pasal apa aja bang? Mungkin bisa dijelasin. Laporannya pasal 351 aja. Ancaman hukumannya? Ancaman apa? Ancaman hukuman. Ancaman hukuman paling lama ya 2 tahun. Dan siapa aja terduga yang dilaporkan? Yang terduga terlapor yaitu inisial P. Oke, hanya Bisa satu orang aja ya? dijelaskan pasal 351 apa itu? Penganiayaan kita jelasin. Emang klien kita kan di sini terjadi adanya luka ringan, luka yang disebabkan oleh inisial P. Makanya hak hukum kami, klien kami kita buatkan laporan dan alhamdulillah dari Polres Jakarta Pusat menerima laporan ini dengan baik secara hukum dan hak hukum klien kami tetap dijaga. Dan izin menyampaikan sebentar lagi kita mau visum dulu ya kak. Paling kita bentar lagi beres gitu. Kamu nanya ini kejadiannya di Jakarta Pusat apa di Bogor atau di mana? Jakarta Pusat kak. Oh kejadiannya di daerah? Salimba. Besok dulu ntar keluar lagi. Ya, dulu ya. Silakan. Mungkin boleh diliatin Bang, tadi ada foto-foto Nah, atau ini apa? tuh ini Laporan. bukti laporan dia. Tangannya bang. Ini adalah ini ya, sorry ya. Ini kayak plastik. Bang tengah dulu, tahan dulu. Naik ke atasan. Agak atas Bang. Oh, gitu. Ya, Nah, ya. Tahan. Oke, thank you. Tangannya apa bang? Tangannya Bang. Untuk ini kita tadi hanya membawa bukti foto Yang bisa difoto ya, karena untuk bagian dalam kayak gusi kan ada yang apa namanya bengkak juga, nggak bisa difoto kan. Atau Bisa dilihat Fotonya tadi foto-fotonya. paling kalau untuk fotonya kita masih Ini apa Kak? ini baju bekas. Sebetulnya ada dua sih, baju dia yang lebih banyak kena baju darah karena dia panik dan dia lap pakai baju dia. Oh dia sempat baju dia. Ini baju yang Ini baju saya. Ini banyak darahnya dan ada baju coklat itu lebih banyak darahnya. ada foto. Ini bibir pada satu. Ini kenapa nih? Bibirnya. Ini kenapa Kak? Saat ditocok ya Pak? Iya. Dan juga pipi. Dorian. Ya, aja. Tangan sebelah kiri bawah. Tangan. Itu kenapa tuh kak? Akibat apa Kak ini Kak? Sebelah kiri bawah. Jadi cekak. Ini kenapa Kak? Bagian mata. Ini dugaannya karena dipukul atau diapain? Dipukul, ditanjak. Pakai alat kan enggak? Enggak pakai tangan. Oke, thank you ya. Next, ini maksudnya lebih memilih temen nggak sih nanti atau Itu dia. Aku kan sudah trauma memilih pasangan ya. Kalau sekarang masih sih harus trauma lagi memilih teman gitu loh. Padahal buat aku Putri itu adalah teman terbaik buat aku tadinya gitu loh. Tapi ternyata ya itulah manusia ya, bisa berubah kapan saja. Kak Ida sampai sekarang sudah ada komunikasi lagi dengan Putri kalau sudah melaporkan beliau? Sudah, komunikasinya adalah dia menyuruh aku untuk
visum katanya. Gue juga akan melakukan visum, dia bilang gitu. Jadi ya. Pengacara manusia yang tahu hukum tapi tidak bisa menerapkan hukum di dalam dirinya. Aida, apakah penganiayaan ini menjadi Kak Aida lebih berat tapi penyakit mental Kak Aida atau seperti apa? Itu jadi saat setelah kejadian di kamar mandi kita berebut handphone sampai dia istilahnya berbuat kasar sama aku sempat keluar, aku minum obat aku, itulah yang digunakan oleh dia, senjata dia. Kamu tuh nggak sadar katanya gitu kan, kamu sudah minum obat tidak? Kalau aku tidak minum obat, apakah dia bisa menenangkan aku? Nggak bisa kan, gitu loh. Nggak bisa menenangkan obat. Aku sudah minum obat pun dia masih tetap mencengkeram aku begini dan mengakibatkan darah begitu banyak keluar. Oke. Biar dulu aja.